Viral di media sosial, sebuah rumah makan ayam goreng legendaris di Solo menuai kecaman dari warganet karena mengakui jika produknya non halal. Padahal selama ini mencantumkan label halal di semua produk dan baliho. Ya, apa saja hak konsumen yang dilanggar pedagang tak beretika ini? Selengkapnya dalam diskusi. Entah Anda jadi salah satu pelanggannya atau bukan. Jadi ada sebuah warung makan ayam goreng yang setelah 52 tahun berdiri, tiba-tiba mengakui bahwa produknya non halal. Nah, konsumen yang sudah puluhan tahun jadi pelanggannya geram karena merasa diprank oleh penjualnya. Kok bisa ya jualan ayam goreng tapi produknya non halal? Dan apakah kasus seperti ini bisa diproses hukum? Kita diskusi bahas ini. Rumah makan ayam goreng legendaris di Solo ini lagi jadi sorotan. Setelah 52 tahun berdiri, rumah makan itu baru mengakui bahwa produknya ternyata non halal. Nah, dalam postingan di media sosialnya, manajemen rumah makan meminta maaf dan mengklaim jika pihaknya telah mencantumkan keterangan non halal di seluruh outlet dan juga media sosial resminya. Usai viral karena dikecam netizen, akhirnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 itu disidak oleh Wali Kota Solo. Pihak manajemen yang tidak di tempat ditelepon langsung oleh Wali Kota Solo. Ia meminta agar rumah makan itu ditutup sementara untuk asesmen. Saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silakan ajukan. Kalau tidak, ya silakan ajukan tidak halal. Artinya ini segera hari ini bisa ditutup lebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Nah, nggak cuma ditutup, tapi petugas ini juga mengambil sampel makanan untuk diuji di BPOM. Daging matang, daging mentah. Karena sudah sekarang zaman kita ajukan penyampaian. Nah, warganet ini sempat bertanya-tanya, kok bisa sih jualan ayam goreng tapi ternyata produknya non halal? Nah, menurut pengakuan dari salah satu karyawannya, ternyata produk non halal ini datang dari minyak yang digunakan untuk menggoreng kremesan ayamnya. Maksudnya dari minyaknya yang dari non halal atau kremesannya minyaknya ya? Nah, karyawan itu juga mengklaim bahwa pelanggannya ini kebanyakan datang dari kalangan non-muslim. Lain di ini bukan muslim. Oh gitu. Ya. Kuliner legend Solo itu jadi panen bintang 1 di fitur ulasan dan rating karena dianggap tidak jujur oleh konsumen. Saya diskusikan kasus ini dengan Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Nah, menurutnya ini jadi bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan bisa diproses hukum. Itu artinya ada ketidakjujuran dan pembiaran oleh pemerintah daerah setempat gitu. Dan ketidakjujuran artinya pihak ayam itu kan harusnya transparan bahwa sejak awal menggunakan produk yang tidak halal sehingga menyampaikan itu kepada konsumen, kepada calon pembelinya bahwa dia adalah tidak halal. Proses hukumnya harusnya dijalankan oleh polisian, baik dari sisi perdata ataupun pidana dan juga dari Pemkot setempat ya, karena tidak cukup bagi pihak ayam biduran hanya minta maaf dan kemudian kasusnya selesai. Karena selama ini berarti dia telah melakukan penipuan kepada konsumennya dan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pangan dan juga Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah diminta gerak cepat untuk mengawasi dan memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Apalagi mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Pemerintah harus merevisi dan mengevaluasi terkait dengan ketentuan self-declaration di Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pemerintah bersama DPR tentu saja, karena ini menyangkut produk undang-undang. Dan kedua tentu mengintensifkan pengawasan di lapangan agar mereka mematuhi sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Ya, dan jangan lupa di restoran-restoran besar, di mal-mal, saya lihat banyak sekali mal-mal yang mencantumkan restorannya itu misalnya nolat.
no pop, no alkohol. Nah, itu tidak cukup ya. Nah, ini juga harus dilakukan satu penertiban agar klaim-klaim itu tidak kemudian secara otomatis dinyatakan halal dan mencantumkan no pop, no halal, no lab dan juga no alkohol tanpa pembuktian dengan sertifikat yang resmi. Kejujuran jadi bumbu utama kepercayaan. Dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dalam berbisnis dan transparansi terhadap konsumen. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.